Selamat pagi anak-anak, papa mama, dan bapak ibu guru semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Injil Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Bapa atas perlindungan-Mu malam tadi ketika kami terlelap, dan terima kasih pula kami haturkan atas hari yang baru ini. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai ayat 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Belas kasih. Kita pasti banyak mendengar ungkapan bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh belas kasih. Entah dari kitab suci ataupun dari kesaksian orang-orang di sekitar kita. Dalam bacaan hari ini, Tuhan tergerak oleh belas kasihan kepada perempuan yang memohon kemurahan kasih-Nya untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Demi menyelamatkan anaknya, perempuan itu rela merendahkan dirinya di hadapan Yesus dengan mengatakan bahwa anjing saja makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Perempuan itu memohon dengan sangat akan kemurahan kasih-Nya, meskipun nantinya hanya mendapatkannya dalam jumlah sedikit. Melihat kesungguhan, ketulusan, dan sikap merendahkan diri dari perempuan itu, Yesus pun berbelas kasih dan mengabulkannya.
Mungkin ada permohonan kita yang belum dikabulkan Tuhan. Pernahkah kita menilik mengapa permohonan itu belum juga dikabulkan? Belajar dari sikap perempuan di atas, apakah sikap kita dalam memohon sudah sama seperti yang perempuan itu lakukan? Sudahkah kita merendahkan diri di hadapannya untuk memohon belas kasih-Nya? Bacaan hari ini juga menegur kita yang seringkali masih bersifat sombong. Kita yang seringkali memohon dengan sikap seolah apapun yang kita minta harus dikabulkan dan dituruti. Hari ini kita kembali diajar dan diingatkan untuk belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan apapun yang Tuhan berikan merupakan kemurahan dan belas kasih-Nya kepada kita. Allah Bapa di surga, kami Kau ingatkan kembali melalui sabda-Mu hari ini untuk senantiasa bersyukur dan belajar untuk rendah hati. Buatlah kami semakin belajar untuk rendah hati dan memahami segala yang Kau berikan kepada kami. Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang penuh belas kasih, yang mampu berbagi kasih kepada sesama kami, terutama mereka yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk senantiasa rendah hati ketika bertemu dengan Engkau pada saat kami berkumpul dan memohon kepada-Mu. Bapa di surga, dampingilah kami dengan kasih-Mu untuk melalui pekerjaan kami, melewati proses belajar kami hari ini. Semoga senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Mama, anak-anak, dan Bapak Ibu guru, serta karyawan semuanya yang sudah menyimak dan mendengarkan renungan hari ini. Sampai jumpa di Renungan SD Putra Nirmala di lain kesempatan. Tuhan memberkati.